Gue jadi inget dulu pas gue waktu kecil, gue selalu ngeliatin nelayan nyari ikan. Mana munculnya pagi doang tuh ikan, jadi kudu jalan malam-malam supaya siang bisa bawa pulang ikan yang banyak. Ini adalah bagian dari rangkaian video di dalam playlist Pencarian Tujuan Hidup, part 5. Kita semua punya latar belakang masa kecil yang tak terlupakan. Saat kita kecil, saat kita grow up, dan lain-lain. Tahu gak sih? Saat kita umur 0-7 tahun itu, kita punya daya ingat yang luar biasa dengan otak alam bawah sadar kita atau subconscious mind. Apapun yang kita serap saat masa kecil, terutama di umur 0-7, itu akan membekas di memori kita. Nggak perlu selalu teringat, bahkan kita kadang nggak tahu sama sekali zaman itu ngapain aja ya. Tapi sebenarnya banyak hal yang kita nggak sadar. Sifat kita, cara kita menilai sesuatu, dasar kita mengambil keputusan, itu dipengaruhi oleh apa yang kita serap di umur-umur segitu. Nah, lambat laun kita beranjak dewasa, kemampuan subconscious mind merekam itu semakin berkurang. Ini hasil riset ilmuwan yang diangkat sama Dr. Bruce Lipton. Subconscious mind itu disebut boss of the brain, di mana sangat berperan dalam kehidupan kita sehari-hari saat kita dewasa sekarang. Jadi apa yang kita lihat, dengar, dan rasain waktu umur 0-7 itu, jangan salah, sangat berpengaruh di kehidupan kita sekarang, terutama dalam hal pengambilan keputusan dan analisa. Jadi coba deh gali masa kecil kita. Misal, lo grow up di pasar, lo lihat aktivitas pasar tiap hari. Tanpa sadar lo tahu seluk-beluk pasar. Terus, lo waktu kecil tinggal dekat peternakan, lo lihat aktivitas peternakan zaman itu. Lo lihat perilaku kebo sama kambing tiap hari. Lo grow up di keluarga seniman atau musisi. Tanpa sadar lo udah dengerin berbagai genre musik dari kecil. Lo tahu band-band jadul dan perbedaannya. Banyak banget hal yang kalau kita ingat masa kecil, tanpa sadar itu adalah potensi diri kita. Kita bisa balik ke roots itu dan jadikan itu sebagai arah jalan hidup kita yang kemudian bisa kita bangun jadi tujuan hidup kita. Ada seorang yang gue tahu, dia emang grew up dengan seorang bapak yang doyan nyetel lagu rock pagi-pagi. Dia jadi tahu musik-musik di zaman bapaknya. Dia sempat bikin band, main musik. Akhirnya dia jadi seorang penulis musik di Indonesia dan membangun karir di situ. Dan sampai sekarang mendedikasikan dirinya untuk kemajuan musik di Indonesia. Itu sih benar-benar jalan hidup ya jadinya. Roots atau akar kita masa kecil itu berpotensi jadi sebuah karya yang bahkan bisa jadi sebuah legacy karena udah nancep di subconscious mind kita. Tanpa sadar kita punya talent di situ dan bisa keluar dari hati ke otak ke tangan kita dengan mengalir alami aja gitu. Nah, untuk lo yang sudah terlalu jauh dari akar masa kecil lo dan lo merasa mau mencari tujuan hidup, mungkin bisa dengan cara ini, menggali masa kecil. Coba buka memori, buka foto-foto masa kecil, buka buku-buku yang tersimpan saat lo masih kecil, ngobrol sama orang tua kalau masih ada, cerita-cerita masa lalu, tanya sama orang tua lo anak kayak apa waktu kecil. Itu bisa jadi clue. Sambil merenung lo coret-coret di kertas, bisa jadi ini impian masa kecil yang terpendam, jadi keinget lagi. Dan bisa jadi ini awal arah tujuan hidup lo. Pernah gak sih ngelihat sesuatu terus jadi teringat masa kecil dan lo tersenyum?
Disitulah keindahan masa kecil. Coba deh pikirin, lu punya gak kenangan indah waktu kecil? Lu punya latar belakang apa waktu kecil? Di episode berikutnya, gue punya cara lain mencari tujuan hidup. Buat lo yang gak punya kenangan indah waktu kecil, malah kenangan buruk atau masa lalu yang suram, coba deh simak episode gue berikutnya. Mengubah neraka jadi tujuan hidup. Stay subscribe.